langsung ke template ya, Bapak Ibu. Ini ya. Ini template Bapak Ibu ya. Untuk tadi kaitannya dengan how to write ya. Ini sampai dengan pagi ini ya kami mereview sudah lebih dari 300 LED ya, tapi hal-hal yang kecil itu masih saja ini nggak dipenuhi. Contohnya di bagian awal harusnya ada cover ya, kemudian ada ini, ada identitas UPPS, nah ini PPS, kemudian ada identitas pengisi LED, ada pengantar ya. Ini ada saja yang kurang, mungkin ada kurang kata pengantar, kurang ini gitu. Itu akan kembalikan. Maka ini kami beri template supaya nanti Bapak Ibu bisa ini ya. Bahkan ada yang tidak pakai daftar isi, kita kembalikan. Ini bagian awal. Nah, ini Bapak sekalian, sudah kami buatkan seperti ini ya. Supaya nanti Bapak Ibu tinggal ngisi aja gitu ya. Karena apa? Seringkali bukan Bapak Ibu ya, prodi itu ngelantur ya kemana-mana gitu. Maka ini kami berikan template seperti ini ya. Jadi ini ya, ini dipertahankan gitu ya, supaya nanti tidak kemana-mana gitu. Terus ini ya, ini seperti ini, tinggal ngisi aja gitu ya. Karena banyak yang ini berupa teks ya, berupa teks ya, sehingga sulit dibaca. Demikian juga ini Bapak Ibu ya, ketika bicara VMTS ada visi, misi, tujuan, strategi. Yang di sini itu visi PT, misi PT, tujuan PT. Yang di sini UPPS. Ya, sehingga nanti gampang dibandingkan di situ, dibuat 2 kolom begitu. Ya. Ini juga begitu, ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah tinggal ngisi aja di situ, ya. Tinggal ngisi aja. Jadi seperti ini kan tidak harus dalam bentuk narasi, ya. Tetapi ada kalanya narasi seperti ini, ya, seperti ini ya. Ini mau nggak mau harus narasi Bapak Ibu, sekali teks gitu ya. Tapi kalau seperti ini itu kan tinggal ngisi aja prasarana ya, jenisnya apa, jumlahnya berapa, kualitasnya seperti apa begitu ya. Kerjasama juga begitu ya, belum perlu diuraikan karena yang diminta hanya ini, jumlah kerjasama dalam negeri berapa, nulis berapa ya, belum perlu diuraikan, nanti diuraikan di bagian B ya. Nah, ini yang mana sih? Unggulan juga begitu. Ya. Unggulan dalam bidang pendidikan, unggulan dalam bidang penelitian dan seterusnya. Ini jadi gini. Unggulan dalam bidang pendidikan misalnya apa? 1, apa, 2, apa, 3, apa. Nanti juga gitu. Ya sama. Terus ini ya, yang nomor 10 ya. Ini yang diperlukan hanya 1. Status akreditasi PT. Hanya 1 kalimat cukup Bapak Ibu ya. Universitas atau sekolah tinggi memperoleh status akreditasi A, misalkan atau B atau C atau unggul atau dari Badan PT atau Bamdik berdasarkan SK nomor berapa. Cukup ini. Jadi nggak usah panjang lebar Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Bagian B ini juga begitu. Jadi ini ya, perhatikan ini. Nah, ya, supaya apa yang kita tulis di situ betul-betul relevan dengan ini gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sudah saya beri seperti ini, semoga teman-teman yang sekarang sedang menyusun nanti bisa langsung beradaptasi ya dengan ini bagian B. Pelan juga gitu, mekanisme penyusunan ya, visi keilmuan dan seterusnya itu langsung 1 apa, misalkan saya beri contoh aja ya. Kepala program studi membentuk tim penyusun visi keilmuan dan tujuan program studi yang terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota berdasarkan surat tugas kepala program studi nomor sekian gitu ya. Kemudian ini terus juga silahkan sampai nomor berapa silahkan gitu ya, sampai nomor 5 atau 10 atau 15 silahkan. Yang penting logis ya, logis gitu. Kemudian ini rumusan keilmuan ya, kan ada 3 di sini. 1 visi keilmuan, tujuan prodi dan strategi. Langsung diberi nomor aja. 1 visi keilmuan apa di sini. Tujuan program studi
Ini terkait dengan profil lulusan yang tadi saya sampaikan, misalnya menghasilkan, audit dan seterusnya. Strateginya apa? Dan seterusnya gitu ya. Jadi demikian simpelnya Bapak Ibu, tidak usah ini. Kemudian ini tingkat pemahaman fisik ilmuwan misalnya di sini. Ya, gitu. Ini seperti ini. Jadi selagi tetap dipertahankan ya gitu untuk pengendali ya. Terus ini misalkan. Ini ya, ini kan tingkat pemahaman akademika terhadap fisik ilmuwan, tujuan dan strategi pencapaian itu ya. Yang diperoleh melalui survei terhadap dosen dan seterusnya. Maka seperti ini misalnya. Tingkat pemahaman sivitas akademika program studi tentang visi ilmuwan studi, tujuan studi dan strategi pencapaiannya diperoleh melalui survei terhadap dosen dan mahasiswa di program studi pada periode waktu antara tanggal sekian sampai sekian yang melibatkan sekian orang dosen, sekian mahasiswa. Ya, hasil survei adalah sebagai berikut. Di sini dalam bentuk diagram. Selesai di situ. Tidak usah panjang lebar ya. Nah, Bapak sekalian, untuk evaluasi ya. Ini ada dua bentuk ya, ada dua bentuk. Yang pertama bentuk sederhana seperti ini. Ya, buat tabel dengan 4 kolom, nomor, aspek yang dievaluasi, kelebihan dan kelemahan. Ini. Ya. Ini aspek ini sesuai dengan ini yang diminta apa di sini? Itu. Maka saya ulangi ya, perintah ini jangan dihilangkan. Ya, jangan dihilangkan karena untuk pengendali gitu. Aspek ada di sini, terus kelebihannya apa, kelemahannya apa. Gitu. Ini cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu, evaluasi bisa juga dilakukan dengan menggunakan format lain seperti analisis SWOT. Ya, silakan. Pakai ini boleh, pakai SWOT analysis boleh. Dengan catatan ya, apabila program studi menggunakan SWOT analysis, hendaknya diperhatikan koherensi antar unsur dalam SWOT. Ya. Keempat unsur harus nyambung, ya, koheren gitu. Jangan sampai S-nya bilang A, B-nya bilang B, O-nya bilang C, T-nya bilang D, itu nggak nyambung namanya gitu. Ya. Terus tindak lanjut sekalian ya seperti ini, ya, dibuat tabel 4 kolom, ini nomor urut, kemudian aspek yang dievaluasi, terus ini hasil evaluasi, ya. Hasil evaluasi itu ada di sini, ini ya, kita tarik di sini, ya, nanti baru tindak lanjut. Gitu. Oke. Ini satu. Terus kriteria dua sekarang sama, ya. Lihat contoh, satu. Terus ini, ya. Ini juga begitu. Ada dua. Yang pertama ini bicara tentang bagaimana sistem dan perwujudan good governance, ya, di UPPS. Nanti ini narasi, nanti ada struktur organisasi, ada job desk-nya dan seterusnya. Nanti baru di sini ada. Ini. Bapak sekalian, perhatikan di sini ada catatan di sini ya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil itu ini masing-masing dijelaskan setidaknya dalam 2 paragraf. Ya, saya ulangi. Masing-masing dijelaskan setidaknya dalam 2 paragraf. Paragraf 1 menjelaskan parameter dan cakupan. Dan paragraf 2 menjelaskan upaya yang telah diambil oleh UPPS untuk mencapai parameter tersebut. Ya, Bapak Ibu, saya ingin kembali di sini. Saya beri contoh ya. Itu ya, bentar. Yang tadi belum sempat saya buka ya. Ini. Ini, Bapak Ibu. Ini contoh yang tidak bagus, ya. Ini contoh yang tidak bagus, ya. Ini bicara kredibilitas tata pamong, ya, tapi hanya singkat, ya. Pemilihan kepala program studi di FKIP Universitas bla 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 dilakukan berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan agar dapat dihasilkan pimpinan yang amanah, mampu melaksanakan tugas, bertanggung jawab, dan mampu mengatasi masalah, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
ini seolah-olah ya Bapak Ibu, kalau hanya seperti ini, seolah-olah kredibilitas Tata Bambang itu hanya ditentukan oleh pemilihan Kapolri. Ini enggak bagus, salah enggak bagus. Nah, yang bagus seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh yang bagus. Ya, perhatikan ini. Ini transparansi misalkan ya. Jadi yang bagian ini ya, itu bicara tentang what, apa, parameternya apa, cakupannya apa. Yang ini how, bagaimana mencapainya. Contoh ya ini. Transparan merujuk pada prinsip yang menjamin keterbukaan pengelolaan program studi atau nanti UPPS, silahkan ya, itu nanti tergantung permintaan. Ini hanya contoh yang memungkinkan kemudahan untuk diakses oleh pihak-pihak yang berkompeten. Ini adalah definisi Bapak Ibu, parameter ya. Ini parameternya. Transparansi tersebut meliputi aspek pembelajaran, penelitian, ya, PKM, keuangan, kemahasiswaan dan seterusnya. Ini cakupan. Ini cakupan. Ya, ini satu paragraf. Nah, nanti baru paragraf 2 ini bicara tentang bagaimana beberapa upaya yang telah dilakukan PS untuk memenuhi prinsip transparansi tersebut adalah mengunggah informasi tentang bidang-bidang tersebut pada website resmi program studi, rapat program studi, dialog dengan mahasiswa, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti minimal seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjelaskan ini, ya minimal masing-masing ini 2 paragraf gitu, ya gitu, ya. Itu juga berlaku untuk yang tata kelola, ya. Oke, kemudian ini kepemimpinan, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan, ya. Ini bisa bersifat naratif, ya. Dan secara substantif Bapak Ibu bisa melihat di PPT saya tadi, nanti saya share di sini ya. Saya share di sini. Kemudian atau nanti kalau misalkan Pak Asmunin akan upload di website juga monggo ya. Evaluasi sama dengan tadi, nggak usah jelaskan lagi ya. Ini. Lihat itu. Nah, kemudian ini sekalian, dalam hal Bapak Ibu diminta seperti ini ya. Data kerjasama dalam bidang Tridharma PT di UPPS yang meliputi nama lembaga dan seterusnya itu dan tahun terakhir tabel ini ya. Kalau seperti ini Bapak Ibu tinggal ngisi ini gitu ya. Jadi apa, tanpa pengantar komentar apapun ya, karena nanti ini akan masuk di Excel ya, bukan Excel yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Asmunin gitu ya gitu. Jadi tidak usah diberi pengantar, nggak usah diberi komentar. Gitu. Nah, komentar itu nanti ada di evaluasi, gitu, ya. Oke, ini sebelumnya juga begitu. Jadi ini tinggal isi aja Bapak sekalian. Ya, ini juga begitu. Oke, satu lagi Bapak sekalian. Satu lagi, kalau Bapak Ibu diminta menjelaskan sesuatu, ya saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu diminta menjelaskan sesuatu, gunakan pola ini 5W1H. Ya, 5W1H. W itu apa? What, when, where, why, dan who. Minimal itu ya. Jadi misalkan begini, pelaksanaan rekrutmen atau pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Jelas dulu what, apa yang dimaksud dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru itu. When, dilaksanakan kapan, where, di mana, ya, who, oleh siapa, dan mengapa, gitu ya. Terus bagaimana mekanismenya, itu. Ini bisa ditulis hanya dalam satu paragraf, gitu, 100 sampai 150 kata. Tapi kalau lebih ini juga nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi setidaknya minimal ada ini, ya, 5W1H. Ya, dan ini nanti akan ada beberapa butir seperti ini ya di berbagai ini. Gitu. Ini ya. Nah, ini sudah tidak saya ini. Jadi nanti Bapak Ibu ya, saya hanya memberikan atau kami hanya memberikan bagian A,
B1, 2, 3, selanjutnya ini akan mengikuti pada kriteria-kriteria sebelumnya. Ya. Langsung meluncur ke bagian C. Ya, bagian C Bapak sekalian. Ya. Bagian C itu ini ya, ada C1, evaluasi capaian kinerja. Ini ada 2 ya, pelaksanaan kinerja. Itu. Terus nomor 2, hasil evaluasi. Ketika ini ya, jelaskan sini. Ya, pelaksanaan itu tadi seperti tadi diuraikan dalam bentuk teks narasi dengan pola W1H tadi ya. Terus ini hasilnya apa? Seperti ini aja, gampang. Nomor urut, aspek yang dievaluasi itu apa, hasil evaluasi itu apa, dan selanjutnya apa gitu. Enak dibaca nanti gitu. Ini juga tinggal ngisi aja. Ini juga gitu dibuat seperti ini. Ya, program pengembangan PS yang mencakup ini sudah dibuat seperti ini. Nomor urut, aspeknya apa? Aspeknya berarti ini 1 sampai 8 itu. Terus programnya apa di sini? Begitu Bapak Ibu, ini sengaja kami sampaikan supaya nanti Bapak Ibu ketika menulis LED tidak ngelantur kemana-mana ya, karena dalam prakteknya sekali lagi kami sampai pagi ini itu mungkin sudah lebih dari 300 LED yang kami terima ya, dan kebanyakan banyak ngelanturnya begitu ya, yang tidak diminta ditulis, yang diminta enggak ditulis gitu, terus semuanya ditulis dalam bentuk teks itu. Nah ini semoga template ini ya nanti ini template sudah diupload oleh Pak Asmun di website Lamdik ya, nanti bisa diunduh ya